Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita berjumpa lagi pada kesempatan hari ini dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Insyaallah hari ini kita akan mempelajari pelajaran 7, menerima qada dan qadar. Sebelum itu, marilah kita awali dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. Anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah berkenaan dengan KD 7.1, memahami qada dan qadar. KD 7.2, menunjukkan contoh-contoh qada dan qadar. KD 7.3, menunjukkan keyakinan akan hikmah qada dan qadar. Anak-anakku sekalian, memahami makna qada dan qadar. Apa itu qada? Qada adalah keputusan atau ketetapan terhadap sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan qadar atau lebih sering kita mengenalnya adalah takdir, yaitu segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah berlaku terhadap semua makhluknya. Memahami makna qada dan qadar. Menurut bahasa, qada artinya ketentuan, pelaksanaan, hukum atau keputusan. Sedangkan qadar artinya jangka atau ukuran. Adapun menurut istilah, qada adalah ketentuan suatu rencana dari Allah untuk dilaksanakan. Sedangkan qadar adalah rencana yang telah diberlakukan oleh Allah sejak zaman ajali terhadap makhluknya, baik yang sudah, sedang, maupun yang akan terjadi. Jadi, qada merupakan ketentuan Allah yang di dalamnya terdapat iradahnya untuk segala makhluk, sedangkan qadar merupakan perwujudan dari ketentuan yang ada tak berubah sedikit pun. Karena qada, maka kehidupan manusia pada dasarnya adalah realisasi dari apa yang telah digariskan Tuhan pada zaman azali. Artinya, zaman sejak permulaan zaman. Wujud qada atau ketentuan-ketentuan tersebut dalam bentuk sesuai dengan iradah atau kehendak Tuhan yang disebut dengan qadar. Gabungan antara qada dan qadar itu disebut takdir. Iman kepada takdir yaitu percaya bahwa segala ketentuan baik dan buruk datangnya dari Allah. Takdir Allah tidak terbatas pada manusia saja, tetapi berlaku atas makhluknya. Anak-anak sekalian, jadi makna atau pengertian daripada qada dan qadar itu dapat kita perjelas. Qada adalah keputusan
atau ketetapan terhadap suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah bagi makhluknya. Sedangkan qadar atau bahasa kita sehari-hari takdir adalah segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah berlaku terhadap semua makhluknya. Anak-anakku, pada slide ini ya, Bapak akan menjelaskan ada suatu masa, namanya itu masa azali. Masa azali itu hanya ada Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya belum Allah ciptakan. Kemudian Allah menciptakan yang namanya makhluk. Inilah yang disebut dengan qada, ketentuan. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, penciptaan Allah Subhanahu wa taala ini ya, maka ada suatu yang namanya upaya atau ikhtiar disertai dengan doa. Kemudian terjadilah sesuatu, maka ini yang disebut dengan qadar. Contoh, Ayu ketika lahir memiliki rambut keriting. Ya. Kemudian dia pergi ke salon, ingin meluruskan rambut. Selanjutnya rambut Ayu menjadi lurus. Ini bagian daripada qadar ya, qada dan qadar. Dimana ketika Ayu waktu lahir rambutnya dalam keadaan keriting ya, kemudian setelah beranjak dewasa ya, dia mengikhtiarkan dirinya yaitu dengan pergi ke salon untuk meluruskan rambutnya. Ini adalah qadarnya. Nah, anak sekalian, qadar atau takdir ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yang kita kenal dengan istilah takdir mu'allaq, yaitu takdir yang mungkin saja masih dapat dirubah oleh manusia. Ya, misalnya masalah kesejahteraan, masalah kepandaian, dan lain sebagainya. Sedangkan yang kedua adalah takdir mubram, yaitu takdir yang pasti tidak dapat dirubah oleh manusia. Misalnya tentang kelahiran, tentang kematian, dan lain sebagainya. Ya. Anak-anakku sekalian, pada gambar ini menunjukkan contoh-contoh qada dan qadar. Kita lihat gambar yang ada di sebelah kiri. Ada gambar matahari terbit dari sebelah timur. Kemudian ada kematian ya, setiap yang bernyawa pasti mati. Kemudian ada juga gambar planet. Nah, gambar-gambar tersebut menunjukkan contoh-contoh qada daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan gambar yang sebelah kanan, di situ ada gambar anak yang sedang belajar yang sungguh-sungguh. Kemudian ada anak yang periang ya, yang disukai karena ramah. Kemudian juga yang paling bawah ada anak yang menjadi juara karena rajin berlatih. Ini semua adalah contoh-contoh qadar Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, pada slide ini adalah bagian daripada KD 7.3 yang menunjukkan keyakinan dan hikmah qada dan qadar ya. Apa hikmahnya qada itu? Mengimani kepada qada itu hikmahnya yang pertama, datang tepat waktu dalam semua kegiatan. Yang kedua, memanfaatkan waktu untuk belajar dan menggunakannya pada hal yang bermanfaat. Yang ketiga, tidak bersikap sombong dalam bergaul dengan sesama. Itulah hikmah daripada qada ya, iman kepada qada. Sedangkan hikmah kepada qadar, yang pertama, menyadari semua cita-cita yang diinginkan harus diusahakan. Yang kedua, hikmahnya memiliki rasa percaya diri dalam mengerjakan tugas. Kemudian yang ketiga, giat dan disiplin dalam belajar. Itulah hikmah yang harus kita tunjukkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillahirabbil alamin.
Demikian materi yang kita pelajari pada hari ini. Mudah-mudahan ini menambah referensi kita, menambah ilmu pengetahuan bagi kita. Terima kasih kepada anak-anak yang ada hari ini sudah berkenan untuk bisa bergabung dan menyimak dengan baik. Syukran katsira. Dan terima kasih pula kepada ayah dan bunda yang sudah mendampingi pembelajaran online hari ini. Jazakumullahu khairan katsira. Mari kita tutup dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.